Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman memperbaiki kulkas yang kerusakannya ialah kulkas ini sudah tidak dingin lagi, namun lampunya menyala. Nanti kita akan cek letak kerusakannya di mana. Jadi biasanya saya kalau memperbaiki kulkas, hal pertama yang saya cek, saya langsung mengetes pada bagian di kompresor. Nah, di kompresor sini terdapat PTC dan overload. Biasanya saya tes ini dua dulu untuk memastikan apakah tegangannya atau arus listriknya masuk ke kompresor. Oke, jadi kita tes dulu untuk PTC dan overloadnya. Oke, jadi kita memerlukan alat ukur multimeter ya, terserah apa saja, bisa yang analog maupun yang digital. Saya pakai yang digital, dan pada ohm sebentar, ini fokusnya ini. Oke, jadi kita pakai di ohm ya, di sini ya teman-teman, dan skalanya di continuity atau yang ada bunyi-bunyinya. Jadi kalau terhubung seperti ini, maka dia berbunyi. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, jadi kita akan mengukur apakah PTC dan overload ini masih bagus atau sudah rusak. Nah, yang overload yang ini yang warna putih ini, sedangkan yang PTC yang warna hitam. Ini PTC nya, kita tes overload dulu ya. Jadi probe 1 kita letakkan di sini. Ini untuk inputnya, dan outputnya di sini. Ya, ini ada hubungan ya, berarti untuk overloadnya masih bagus. Sekarang kita tes untuk PTC nya. Jadi probe yang satunya di bagian input, sedangkan probe yang satunya lagi di bagian outputnya. Di sini ada dua, ada yang di angka 5 dan yang di 6 ya. Satunya ini terhubung, yang satunya lagi terhubung. Oke, jadi PTC dan overloadnya ini masih bagus. Nah, berarti kita lanjut pengetesan pada bagian kompresor. Jadi seharusnya arus listriknya bisa melewati PTC dan overload ya, tapi kompresornya tidak start, sementara PTC dan overloadnya masih bagus. Oke, jadi ini untuk kompresornya kita tes ya teman-teman. Jadi kita arahkan alat ukurnya di skala ohm saja. Jadi kita lihat berapa nilai tahanannya ya. Ya. Oke. Kita lihat berapa nilai tahanan kompresornya. Ya, ini terbaca 45 ohm. Ya, sekitar 45 ohm, satunya 35 ohm, jadi ini 75 ohm.
Nah, secara pengukuran ini, berdasarkan pengukuran ini, kita simpulkan bahwa kompresornya juga masih bagus. Berarti kita harus cek kita lihat gambar saja dulu biar lebih gampang. Jadi teman-teman kalau mau melakukan servis seperti ini, jikalau gambar rangkaiannya atau diagram dari kulkas ini masih ada, kita bisa ambil patokan di gambar ini. Jadi tadi kita sudah tes yang bagian overload, ini overloadnya, dan bagian PTC-nya, ini PTC. Ini kedua ini masih bagus. Ini kalau lihat dari diagramnya, ini arus listriknya dari sini melewati overload baru masuk ke kompresor di bagian common-nya. Oke, sedangkan di bagian jalur satunya lagi dia akan melewati termostat. Termostat baru mengarah ke PTC dan kompresor. Jadi kalau kompresornya tidak hidup, kesimpulan saya itu arusnya tidak masuk ke kompresor. Sementara PTC-nya dan overloadnya masih bagus ya. Seharusnya arus listriknya bisa tembus sampai di kompresor. Mari kita perhatikan gambarnya. Nah, kalau dari atas ini dia melewati overload baru ke kompresor. Berarti komponen yang dilewati hanya overload. Sementara overload tadi masih jadi ya. Jadi seharusnya arus listriknya sudah tembus sampai di kompresor. Kita lihat jalur yang lainnya, berarti di sini. Nah, dari sini dia melewati komponen termostat. Nah, termostat ini ialah tempat untuk mengatur suhu kulkas ini, atau bagian yang mengatur suhu dari kulkas ini. Oke, jadi dia melewati komponen termostat dulu, baru menuju ke kompresor dan PTC. Nah, jadi kalau PTC dan overloadnya masih bagus, juga kompresornya untuk lilitannya juga masih bagus, jadi kita akan tes bagian termostatnya. Karena kalau ini rusak, jadi arusnya tidak bisa melewati tidak bisa melewati termostat menuju ke kompresor. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah periksa dan ternyata yang rusak adalah bagian termostatnya. Ini sudah saya lepas dan sudah saya beli yang barunya, dan ini adalah yang baru dan ini yang bawaannya atau yang lama. Letak termostatnya ada di sini. Ya, jadi ini saya sudah lepas ya teman-teman untuk termostatnya ini. Jadi tinggal kita pasang, kita tes saja ya teman-teman supaya lebih jelas. Oke, jadi tinggal kita pasang kabelnya ke bagian terminalnya atau di bagian soket ini seperti ini. Tinggal pasang, terserah, biar terbalik tidak apa-apa, karena ini hanya berfungsi sebagai saklar otomatis. Nah, otomatisnya di mana, yaitu berdasarkan level suhu yang kita atur. Jadi jika kita mengatur misalnya sekian derajat, dan apabila suhunya sudah sampai ke batas yang kita atur, maka dia akan memutuskan arus listrik menuju ke kompresor, sehingga kompresor tidak bekerja. Seperti itu. Kita tes saja ya. Oke, seperti ini.
dan kita biarkan di sini dulu. Lalu kita coba hidupkan kulkasnya. Untuk suhunya kita atur setengah saja dulu. Oke, kemudian kita tes ya. Oke, untuk alat ukurnya kita taruh di posisi ampere. Kita ukur arusnya berapa, apakah masih normal ya. Jadi kita jepit di bagian salah satu saja. Oke, seperti ini. Nanti tinggal lihat arusnya berapa ampere. Oke, untuk ini stekernya ya, saya coba teman-teman. Saya akan hubungkan ini ke bagian terminalnya sana. Oke, kita coba ya. Ya, ini kompresor hidup. Ini arusnya terbaca 0,7, normal ya teman-teman. Berarti kerusakan pada kulkas ini hanya terletak pada komponen termostat. Oke ya teman-teman, ini sudah berhasil, sudah jadi untuk kulkasnya. Jadi setelah ini saya tinggal memasangnya kembali. Dan untuk video tutorial saya kali ini sampai di sini dulu, karena pekerjaan selanjutnya tinggal memasang kembali dan merapikan kulkas ini. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, saya berharap agar supaya bisa memberikan dukungan dengan cara like, komen, serta subscribe. Dan jika teman-teman berkenan, bisa membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Sampai bertemu di video-video tutorial yang lainnya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Sampai jumpa.